Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, puji syukur kepada Tuhan. Kawan-kawan semua, ini Bung Sekjen udah lengkap ya, semua provinsi ya? Lengkap, Presiden. Timnas lengkap, Esko provinsi lengkap. Terima kasih. Kalau ada yang belum hadir, salah satu ketua atau sekretaris provinsi, mohon tim asistensinya menghubungi ya. Nah, seperti yang semalam kita sudah diskusikan dan dialogkan, Partai Buruh Selandia Baru itu merintis pendirian partainya, kata Sister Carol, orang penting itu di Partai Buruhnya Selandia Baru, itu orang yang mengurusi semua secara nasional. Dia berbicara dimulai oleh serikat buruh yang sangat minim. Cuma punya sebuah cita-cita. Salah satu pendorongnya adalah wajib militer dan juga kesejahteraan kaum minoritas, suku Maori, dan buruh-buruh yang bekerja di pabrik, kesejahteraannya sangat minim. Hanya itu semangat mereka. Saya rasa ketika kita kembali menghidupkan Partai Buruh pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021 yang lalu, teman-teman pimpinan-pimpinan exco provinsi sementara pada saat itu, saya rasa juga blank, sama, saya juga blank, saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Bung Sekjen, seluruh pengurus pusat, yang mungkin yang punya pengalaman adalah kawan-kawan pengurus Partai Buruh yang lama. Dalam hal ini Pak Sony Pujisasono, Ketua Majelis Rakyat kita, dan jajarannya. Bung Agus, Wapres, mungkin punya pengalaman. Kita nggak ada tuh. Datang ke Hotel Grand Cempaka tahun 2021, saya ingin flashback lagi ya, berdasarkan pengalaman Partai Buruh Selandia Baru. Partai Buruh Selandia Baru itu sangat kuat, kawan-kawan. Kenapa saya jadiin contoh? Dan Selandia Baru itu saingannya negara Skandinavia, Norwegia terutama, dan Finlandia, yang indeks kebahagiaannya tinggi sekali. Indeks angka kesehatannya tinggi sekali, indeks kemiskinannya rendah, indeks korupsinya hampir boleh dikatakan tidak ada, hampir ya, tapi tetap ada, tapi hampir boleh dikatakan tidak ada. Saya model Selandia Baru ini menarik, seperti juga model Skandinavia atau Nordik ya, Eropa Utara sana. Nah, ketika kita datang ke Hotel Grand Cempaka, saya ingin mengingatkan kembali kepada kawan-kawan Expo Provinsi dan tim asistensi pusat, nggak ada tuh pikiran, blank. Yang ada semangat, ingin merubah tentang kelas pekerja, tentang negeri di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, yang tidak ada redistribusi kekayaan yang adil. Tentang cita-cita membangun daerahnya masing-masing, tentang sesuatu harus dilakukan perubahan dari hal yang paling mendasar, grassroots, bukan elit. Nah, perubahan yang selalu didengung-dengungkan oleh partai politik yang ada, itu elit. Coba kawan-kawan lihat deh, lihat sendiri. Tunjukkan pada saya partai mana yang mendengungkan perubahan itu yang bukan berasal dari elit. Semua dari elit. Termasuk partai yang sudah mencalonkan calon presidennya beberapa waktu yang lalu. Perubahan kan, jargon yang tetap elit. Tapi kalau waktu di Grand Cempaka 4 sampai 5 Oktober itu 2021, saya lihat benar. Saya lihat benar dengan mata kepala saya sendiri yang bukan politisi, saya nggak ngerti politik, saya nggak memahami politik. Bersama Bung Sekjen, jajaran pusat, saya lihat benar, kita lihat benar, Anda datang dengan sebuah harapan dan cita-cita. Dan di dalam pertemuan itu sadar benar banyak kekurangan-kekurangan yang secara akal sehat nggak bisa kita penuhi. Persoalan dana atau uang untuk menghidupi partai. Persoalan jaringan yang terbatas. Persoalan latar belakang atau track record yang tidak berasal dari partai politik atau pernah punya pengalaman, kecuali beberapa orang sedikit sekali. 5% lah dari total aktivis atau kader-kader partai buruh. Persoalan ada kekuatan eksternal yang tidak menginginkan partai buruh hidup kembali. Persoalan internal di mana pengurus ada yang keluar masuk tergoda oleh janji-janji partai yang lain.
Kita sadar benar tuh, pada saat datang di Kongres tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021 di Hotel Grand Cempaka Cempaka Putih, Jakarta. Kita sadar benar. Tapi dengan kesabaran, istiqomah, ya, kepercayaan, dan kerja keras, seraya terus berdoa pada Sang Hyang Widi, pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama kepercayaan kita masing-masing, secara perlahan Tuhan memberikan jalannya. Yang saya sebut jalan Allah, jalan Tuhan, kehendak Sang Hyang Widi. Mulailah kebentuk itu. Bahkan awal-awal ketika Katinsus menjelaskan apa itu MS, apa itu BMS, apa itu TMS, bagaimana membangun infrastruktur partai, Anda nggak ngerti itu, bengong itu, penjelasan harus semua. Tapi lama-lama ngerti. Nah, inilah yang disebut dengan kelas, cita-cita kelas, yaitu working class, kelas pekerja. Apakah pengusaha bukan kelas pekerja? Kelas pekerja, tapi memang pengusaha untuk kelas menengah bawah. Pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha yang bermodal awal dari kekuatan modalnya sendiri. Satu ketika mereka akan menjadi besar, bisa. Ketika regulasi-regulasi berpihak pada orang-orang kecil ini, yang berwira swasta, bisa. Makanya kita ingin membangun sistem politik yang lebih sehat dengan keseimbangan. Bahasanya itu adalah kesetaraan kesempatan. Seimbang. Pengusaha kecil hidup, pengusaha besar silakan. Tapi dia harus redistribusi. Negara maupun perusahaan raksasa itu, korporasi, dia harus redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Kesempatan buat pengusaha kecil akan dibuka yang luas, kebijakan tentang akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk mendapatkan pasar, akses untuk mendapatkan modal. Di pengusaha kecil ini, yang menjadi bagian kelas pekerja salah satunya, juga akan kita buka. Ini tidak ditutup yang besar-besar ini. Itulah ketika kita memilih jalan tengah. Dan Pancasila udah jelas, cukup Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sila kelima. Nah, kenapa saya ingin mengingatkan ini kembali? Sampailah kita di titik kulminasinya. Kulminasi itu titik puncak. Kalau kata Sayyidina Umar dalam agama yang saya pahami ya, saya yakin agama manapun ada ajaran-ajaran tentang ini. Kata Sayyidina Umar, ketika seseorang dia naik pada titik puncaknya, kulminasi, maka dia akan tinggal menunggu turun. Apakah dia turunnya landai untuk menjadi stabil, atau dia turunnya curam, jatuh? Atau kalau dalam hukum apa itu, tegangan dan regangan, apa namanya hukumnya saya lupa itu. Ketika dia ada kurva, saya lupa, dalam ilmu fisika itu, kurva paling tertinggi itu, nanti dia akan turun. Makanya efisiensi Carnot atau efisiensi perubahan dari satu energi ke energi yang lain, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang 100%. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi misal, dari energi listrik menjadi energi cahaya, listrik ke bohlam. Listrik misal katakan 1000 watt, bohlam belum tentu 1000 watt, dia bisa 900. Karena tidak ada efisiensi yang sempurna. Fatik juga tuh, yang tadi, tegangan dan regangan. Hukum apa saya lupa. Nah, alam menjelaskan itu pada kita. Tuhan memberikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada kita. Dan karena itu, partai ini, partai buruh yang kita hidupkan kembali, kita sadar benar kita punya keterbatasan yang kuat. Jangan lupakan itu dulu. Nanti kalau Anda lupa, banyak tuh pertanyaan yang ke saya. Bung Iqbal, gimana? Kami sewa kantor harus bayar sekian puluh juta. Saya membayangkan, kalau saya iakan sebagai presiden partai, berapa ratus miliar uang, atau berapa puluh miliar lah minimal, uang yang harus saya sediakan di 440 kabupaten kota dan 34 provinsi plus 1 kantor pusat. Dari mana uangnya? Saya bukan orang kaya. Dari awal saya bilang, saya bukan orang kaya. Saya punya cita-cita.
yang diberi amanat oleh kawan-kawan dan dengan izin Tuhan. Dan saya sadar amanat ini akan kuat kalau saya bersama-sama kawan-kawan. Kalau seorang Iqbal saja, ya omong kosong. Apa arti seorang Iqbal? Apa arti seorang Ferry sebagai sekjen? Apa arti Bapilu? Apa arti Katim? Nggak ada. Karena kita sadar, setidak-tidaknya saya sebagai presiden partai, saya sadar benar di balik kekurangan itu, saya punya kamu. Dan kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya Sang yang begitu banyak jalan yang berliku, tapi selalu ada hasil-hasil yang akhirnya pada titik di mana kulminasi itu akan terjadi, yaitu verifikasi faktual. Sampailah kita pada titik verifikasi faktual. Tapi Anda harus ingat, ada latar belakang, ada background, kita lalui semua proses itu. Dari mulai konsolidasi gerakan, verifikasi administrasi yang begitu sulit, begitu menguras tenaga dan pikiran, menguras uang bahkan. Baik uang yang kawan-kawan keluarkan, yang diiur, yang di patungan, termasuk di tingkat pusat, fundraising, dan iuran dari organisasi inisiator. Itu dulu pahami. Jangan dirubah. Kalau dirubah, gagal kamu. Gagal kamu. Percaya sama saya. Dari sisi faktual gagal. Karena kita sudah dihadapkan kesulitan tentang uang. Karena dari awal saya udah bilang, kita sadar benar ketika datang tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021 ke Grand Cempaka, Anda datang semua ke kongresnya Partai Buruh yang dihidupkan kembali. Kita sadar benar kita blank. Kita nggak punya apa-apa. Tapi punya semangat. Punya cita-cita, punya harapan. Kemudian kita bekerja keras bersama-sama dengan segala kekurangan itu. Cerita itu bagi saya, yang itu saya bilang ulang-ulang, saya bangga sama kamu. Bisa ditakdirkan Tuhan bekerja bersama-sama. Saya bangga sekali. Di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Babel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kita sadar benar, kita satu tubuh. Ya, nah, memang saya banyak kemudian mendapatkan WA setelah rapat itu dari beberapa provinsi, dari Kepri dan beberapa provinsi lain, menanyakan bagaimana sewa kantor. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, kalau itu pertanyaannya, sia-sia pekerjaan kawan-kawan. Karena kita tinggal satu, puncak lagi satu titik kulminasi, faktual. Begitu selesai faktual, dengan semangat yang tetap tidak berubah, maka insya Allah dia akan lolos menuju peserta. Tapi kalau udah di faktual, dihadapkan dengan uang, hampir boleh dikatakan diskusi ini akan berhenti. Semalam saya hampir tidur jam 3 lah ya. Saya tidur lebih awal setelah rapat, terbangun, ya saya berdoa pada Allah, karena memikirkan itu. Pasti kawan-kawan ini kesulitan. Saya tahu benar kawan-kawan kesulitan ini tentang kantor. Walaupun ceritanya sederhana yang disampaikan saya, tapi saya tahu persoalan kantor itu sulit sekali itu. Ya, membutuhkan dana, dan saya berpikir nggak boleh berhenti karena persoalan dana ini. Nggak boleh. Mari kita pikirkan bersama, tapi setidak-tidaknya kamu sebagai ketua dan sekretaris Exco provinsi, ajak berembuk itu kabupaten kota. Seperti ketika kamu memulai untuk merintis pendirian partai. Sulawesi Utara misalnya yang saya ingat itu luar biasa, Bang Luki. Bali. Dua yang terakhir saya ikutin begitu berat perjuangannya. Bali, Bang Ketut dan kawan-kawan. Kemudian Bang Luki dan kawan-kawan di Sulawesi Utara. Itu kan di tengah tuh. Ya, dibantu oleh
pengurus yang lama tentunya, melesat akhirnya tembus juga. Saya ingat benar itu. Nah, sekarang sisa tenaga itu simpan dan ajak berunding semua kabupaten kota bahwa ini adalah masalah bersama, bukan masalah provinsi. Ajak mereka mengingat kembali bagaimana merintis awal latar belakang kita di awal itu. Saudara, kalau Anda minta uang ke saya harus katakan dengan tegas, tanpa rasa malu, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Jujur, demi Allah, demi Tuhan saya nggak punya uang. Dari dulu saya membangun organisasi nggak pernah punya uang. Saya bukan orang kaya. Tapi demi Tuhan, demi Allah, atas namanya yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Di sini dan di sini. Dan ini, hati, pikiran, dan tindakan. Bersama kamu semua, kita punya kekuatan. Nanti saudara, ketika kamu lolos ini partai, andaikan Allah takdirkan partai ini lolos, Tuhan memberi kesempatan partai ini lolos, Sang Hyang Widi memberkati partai ini lolos, kamu akan didatangi. Karena partai kamu ini, partai kita ini, pasti akan ikut peserta pemilu. Pasti. Dan orang sudah membaca kekuatan partai massa itu hanya 3. 1 PDIP, partai massa. PDIP itu partai massa, makanya suaranya nggak bergeser, Soekarnoisme itu. 19 juta sampai 20 juta. Kamu lihat coba, dari tahun 19 juta. Yang kedua PKS. Itu masyarakat urban muslim. Kamu lihat coba. Naiknya pasti di 5%, 7%, 5%, 8 jutaan. Itu partai massa, kader. Massa dan kader. Nah, yang ketiga, yang mereka takut itu partai buruh. Karena punya massa kader buruh yang bekerja di pabrik, petani, nelayan, guru, pekerja rumah tangga, pekerja informal yang bergabung di miskin kota. Itu mereka tahu benar. Begitu nanti dinyatakan 14 Desember 2022, kamu catat ini. Catat dalam pikiranmu, hatimu. Begitu 14 Desember 2022 Partai Buruh dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024, akan datang berbondong-bondong ke kamu. Orang-orang yang mau maju pilkada. Karena kan dia tahu 14 Desember 2022 dia butuh kendaraan untuk memastikan di November 2024. Dari 2 tahun sebelumnya dia butuh partai yang lolos. Dan dia tahu 3 partai ini dibutuhkan sebagai mesin politiknya mereka. Disitulah godaan itu akan muncul. Uang, jabatan, kebohongan, fitnah, itu muncul. Hati-hati. Partai ini akan kemudian menjadi incaran orang. Dalam batasan-batasan yang wajar nanti kita bikin aturan main. Misal untuk mendukung calon seseorang dengan kriteria-kriteria, apakah itu calon internal atau calon di luar eksternal, di luar partai, dengan kriteria-kriteria yang ketat tentang negara sejahtera, tentang 13 platform, dan tentang perjuangan kelas pekerja, dalam batasan untuk biaya kampanye, kamu boleh melakukan. Di situ akan naik kelasnya partai. Partai bukan lagi sekedar sekelompok orang yang hanya punya cita-cita tanpa uang. Di situ udah naik. Dia sudah jadi alat politik. Yang saya ulang-ulang sama Anda, nggak boleh lagi defense. Harus ofensif. Nggak boleh defensif. Defensif itu bertahan. Ofensif itu menyerang. Menyerang dalam artian mempersoalkan segala persoalan. Walaupun kamu seorang tukang juru parkir, kamu seorang anak petani, kamu seorang buruh pabrik, atau apapun status kamu, hanya pekerja rumah tangga, miskin kota, nggak peduli. Kamu udah jadi pemimpin. Secara konstitusional kamu udah pemimpin. Dan partai ini alat. Udah menjadi alat politik perjuangan. Nah, di situ kelasnya naik. Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Tetapi hati-hati, kita akan ketat sekali. Kita akan bikin aturan-aturan yang ketat.
Saya sih lihat ya, godaan pertama itu pilkada. Mereka hitung di beberapa kabupaten kota, katakanlah dari 440 kabupaten kota, 250 kabupaten kota itu partai buruh kuat banget, kuat, percaya nggak saya? Saya udah hitung, katakan kita punya 440 kabupaten kota di seluruh Indonesia sekarang, 250 itu ketika ada pilkada, calon akan melirik di 250 kabupaten kota itu. Karena partai buruh kuat, karena ada basis konstituen yang kuat, dan kita ada partai massa sekaligus partai kader seperti PDIP, PKS, yang ketiga itu partai buruh. Di situ kamu sekarang makommu itu Allah, Tuhan, Sang Hyang Widi sesuai agama kepercayaan kita masing-masing sedang mengangkat kamu ke situ. Tapi kalau dari awal uang kemudian menghambat cita-cita besarmu itu, jangankan Allah meninggikan derajatmu, yang ada saya bilang dalam agama yang saya pahami, dan agama lain saya yakin ada ajarannya, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian mereka kata Tuhan, aku rendahkan serendah-rendahnya bagaikan binatang ternak. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh tetap menjaga keikhlasan, menjaga ketulusan, menjaga tentang istiqomah, menjaga tentang sebuah cita-cita dan harapan orang banyak, maka Sang Hyang Widi, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama yang kita yakini akan angkat derajatmu, akan angkat partaimu. Sekarang kita hanya punya waktu 10 hari. Jujur saya tuh terbangun malam jam 3:30, 4 pagi. Saya bangun sambil menunggu subuh. Saya berpikir terus, apakah kawan-kawan dan saudara-saudara saya ini sudah pada titik terendah kelelahan dan keletihannya. Yang saya maksud kamu, kawan-kawan seperjuangan. Kamu semua, yang exco pusat, exco provinsi, exco kabupaten kota. Saya agak khawatir. Dalam mulut saya itu akhirnya hanya satu yang saya minta, tolong jaga. Tolong jaga Tuhan. Jangan sampai tercerai-berai lagi. Tolong jaga. Ada faktor uang dan saya lihat. Ya, itu realitas. Orang nggak mungkin kan kasih kita uang tanpa kita kasih kantor tanpa sewa. Kita merubah kantor, rumah saja itu juga butuh uang. Saya hanya minta tolong kami Tuhan. Jangan bikin kami cerai-berai. Nah, untungnya kalau saya lihat masih cukup di kabupaten kota, masih kejangkau nih. Kalau udah kecamatan, ya, kalau udah kecamatan kan berat. Ini pergulatan kegelisahan saya semalam terus terang. Karena ada beberapa provinsi kan saya sadar benar mereka butuh uang. Tapi saya tahu saya nggak punya uang. Tapi saya yakin di balik itu pasti Tuhan akan kembali kasih jalan kemudahan bagi kita. Saya minta pesan pertama, jangan berhenti karena uang. Tolong jangan berhenti karena uang. Jangan bercerai-berai, mundurkan diri atau katakanlah membiarkan begitu saja. Jangan. Kisah ini saya kutip dari Al-Quran. Tapi saya yakin kisah ini juga ada di kitab-kitab suci agama manapun. Nasrani kah, Hindu, Buddha, atau Konghucu dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum memperoleh kegemilangan, saya lupa ayatnya, tapi saya ingat benar kisah nyata ini. Di Al-Quran diceritakan Nabi Muhammad dalam risalah penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Sebelum memperoleh kegemilangan pertama Nabi Muhammad itu disebut Fathul Mekah. Kawan-kawan saya minta maaf ya, agama yang lain, tapi saya yakin ada cerita tentang bagaimana pembebasan Yesus Kristus, cerita bagaimana Sang Buddha Gautama, ya, bagaimana dalam agama Hindu tentang pengorbanan dan lain sebagainya. Nabi kegemilangan pertama zaman Nabi Muhammad itu adalah Fathul Mekah. Fathul Mekah itu pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy yang sangat kejam kepada penganut Islam pada saat itu, pengikut Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran diceritakan,
kegemilangan Rasulullah. Ini nabi loh, nabi. Saya yakin agama lain pun menceritakan tentang kenabian seperti ini. Nabi yang dalam bahasa Arab itu maksum. Maksum itu nggak pernah salah, nggak pernah ada cacat celah karena Tuhan yang jaga dia. Nabi untuk mendapatkan Fathul Mekah dalam Al-Quran ceritakan selalu ditimpa kesedihan yang sangat-sangat luar biasa, yang Nabi sendiri katakan sebagai manusia biasa seorang Nabi, dia sebenarnya nggak sanggup. Pertama, meninggalnya istri yang selalu menjaga dia, Khadijah, Siti Khadijah. Orang kaya, perempuan kaya, cantik, membantu, setia suami. Meninggal. Bersedih hati Rasulullah. Dia merasa tidak punya pegangan. Tapi dia sadar bahwa dia akan membawa risalah ke Tuhan. Kemudian yang selalu membela dia adalah Abi Talib. Abi Talib itu pamannya. Bukan Islam. Dia Quraisy, tapi bukan Islam. Yang selalu membela. Itu pun dipanggil oleh Tuhan. Jadi sebelum merebut kota Mekah dengan kemenangan yang disebut Fathul Mekah itu, bertubi-tubi seorang nabi, dia selalu memberi saya semangat tentang kisah-kisah ini, dan saya yakin agama manapun ada dalam kitab sucinya tentang kisah-kisah para rasul, para nabi, apakah Paulus, Yohanes, atau di Buddha, di Hindu, di Konghucu, Nabi Konfusius dan sebagainya. Saya yakin ada cerita ini. Itu seorang nabi yang dijaga Tuhan. Tuhan kasih ujian yang begitu berat, penderitaan yang berat. Belum lagi bagaimana perlakuan-perlakuan orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran-ajaran Nabi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagaimana Yesus Kristus menebus dosa-dosa para hamba-hambanya. Itu tentang sebuah pengorbanan demi sebuah cita-cita yang lebih besar. Itu nabi yang dijaga Tuhan. Rasul, agama manapun mengajarkan itu. Apalagi kita. Saya jujurnya kalau dihadapkan dengan uang, saya pun hampir hopeless, kehilangan harapan. Benar kawan-kawan, saya tuh hampir hopeless kalau dihadapkan dengan uang. Tapi saya sadar benar, kita nggak boleh berhenti karena sebuah persoalan uang. Jadi titik kulminasi ini, di titik puncak ini memang membutuhkan uang yang besar sekali. Dan perjalanan panjang yang udah kita lalui dari mulai bawah terus mendaki sampai titik kulminasi. Saya tahu benar Anda semua, ya kamu semua sudah berkorban termasuk uang yang luar biasa. Sudah letih pada titik keletihan yang tingkat tinggi. Tapi jangan menyerah. Kisah yang saya jelaskan bagaimana seorang nabi saja yang dijaga Tuhan. Beliau-beliau pun, para rasul itu, diuji yang sangat berat. Yang secara kemanusiaan, kata Nabi Muhammad kepada para sahabat, aku pun tak sanggup sebenarnya sebagai manusia biasa. Tapi aku seorang rasul. Aku utusan Tuhan. Maka aku harus menguatkan diriku, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan aku terus berjuang untuk mendapatkan. Itu Nabi. Memang kita nggak bisa membandingkan partai buruh itu seperti risalah para nabi, para rasul di setiap agama yang kita pahami. Nggak bisa. Tapi saya selalu percaya harus mengambil ibrah. Itulah agama. Itulah keyakinan. Kenapa kita perlu dan selalu meminta pada kawan-kawan terus berdoa. Karena jalan Tuhan, dia akan buka itu pintu langit. Arsy-Nya Allah. Singgasananya Tuhan. Dia akan bergetar ketika para hamba-hambanya dari masing-masing agama yang kita anut masing-masing berdoa, meminta, bermunajat, dan berusaha nggak menyerah, tidak menyerah tentang arti sebuah pengorbanan. Saya tidak lagi ceramah agama, enggak. Ini kegelisahan yang saya pikir semalam, tapi akhirnya saya tahu tentang pengorbanan. Itu aja yang mau saya pesan sama kamu semua. Kalau kamu tanya saya punya uang atau tidak, saya jawab dengan segala kejujuran. Saya tidak punya uang. Kalau kamu tanya pada saya, apa yang mau Iqbal punya? Cita-cita bersama kamu. Kita punya Allah, kita punya Sang Hyang Widi, kita punya Tuhan. Dan kita juga punya kamu.
kita bersaudara. Mentok kita, kalau udah bicara kantor mentok, karena itu kan uang. Karena itu pengorbanan ini jangan dihentikan. Di titik puncak, insya Allah. Gak gampang. Partai-partai baru itu saya tahu pemodalnya dari mana mereka. Kuat semua. Ketokohan mereka bisa menjual untuk para pengusaha mendekat mereka. Bukan berarti tidak ada pengusaha yang mendekati saya. Cuma saya pasang pagar. Kalau saya berkhianat dan bicara sama kamu supaya jangan berkhianat, berarti saya rendah, manusia rendah saya. Minta orang tidak berkhianat, tapi diri sendiri berkhianat. Itu manusia rendah. Saya nggak mau. Saya ingin bersama kamu menjadi manusia yang mulia. Bukan berarti nggak ada pengusaha datang menawarkan bantuan. Dan saya yakin partai-partai yang baru, partai-partai non-parlemen, bahkan Anda lihat satu partai, dia punya media, dia punya uang, dia punya orang kaya, dia bisa ajak semua orang tokoh-tokoh besar masuk partainya, dijadiin komisaris, kan Anda tahu. Tapi partai buruh dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kekurangannya, bisa ngimbangin partai itu. Kata KPU, dari sisi verifikasi administrasi, bahkan melebihi partai-partai yang non-parlemen yang sudah ada. Katanya, kata KPU. Ya, pengorbanan, saya baru tahu itu tentang pengorbanan. Karena itu saya mau ngajak pada kawan, makanya saya minta tim AS dan ditambah dengan tim provinsi. Tadi saya mau bicara teknis, tapi enggak, provinsi harus ikut. Karena kamu, tim provinsi dan tim asistensi itu the guard. Bahasa saya yang dulu, the last guard, penjaga terakhir. Ya, penjaga terakhir. The last samurai. Kesatria terakhir. Samurai itu kan kesatria. Naik itu bahasa Inggris. Satria. Night Rider. Satria baja hitam. Baru saya dapat tadi itu. Habis saya sholat subuh, oh ini tentang pengorbanan. Saya nggak boleh nyerah tentang uang. Saya nggak boleh nyerah. Dan saya mau kamu pun nggak boleh nyerah. Cari cara. Kadang-kadang begini kawan. Sering bener ya kita temui, kayak saya nih ya, lagi nggak punya uang bener. Dulu-dulu awal-awal, baru awal kerja. Bener-bener nggak punya uang. Padahal besok bayaran anak sekolah. Kita berdoa sambil kita terus mencari usaha. Dapat berlebih malah. 2 kali lipat. Itu kadang-kadang begitu. Ya, ada aja kawan yang bantu. Bermodalkan mulut. Menceritakan tentang sebuah kejujuran. Nggak boleh tergoda, nggak boleh. Kalau saya keras sama kawan-kawan, saya 2 kali lipat lebih keras kepada diri saya sendiri. Berusaha begitu. Misal saya bilang jangan khianat, diri saya hukum kalau saya berkhianat. Berusaha begitu ya, bukan sempurna, nggak ada yang sempurna. Nah, itu semua adalah tentang sebuah, baru ketemu jawabannya tadi pagi subuh, pengorbanan. Kamu, sahabat saya, ketua dan sekretaris Exco Provinsi, dan di tingkat pusat, kesekjenan, tim sus dan jajaran, tim asistensi. Negeri ini meminta pengorbanan yang lebih tinggi lagi. Cari cara. Bisa, pasti ada. Bukan uang yang semuanya membuat kita besar. Enggak. Kita butuh uang. Buat sewa kantor, buat tadi atribut-atribut. Tapi bukan itu yang membuat kita akan menang. Pengorbanan. Jadi, mari kita bicara itu, saya perlu ngomong itu dulu. Karena jujurnya hati saya, kegelisahan itu udah lebih tenang tadi. Udah pasrah saya, kalaupun kamu mau mundur, kamu nggak kuat, saya udah pasrah. Karena ini titik pengorbanan. Dan udah bicara pengorbanan, ya saya ingin ajak kamu semua. Termasuk pada diri saya, kamu semua. Semua di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Pengorbanan. Untuk menggapai sebuah cita-cita yang lebih besar.
Bahkan boleh jadi pengorbananmu nggak kamu yang nikmatin, orang lain yang nikmatin. Rakyat, masyarakat, bahkan kita sepi di tengah keramaian. Seperti ketika kaum buruh memperjuangkan BPJS, kita seperti sepi di tengah keramaian. Sadarkah mereka rakyat, para pejabat-pejabat itu, direksi-direksi BPJS? Ada sekelompok buruh yang waktu itu berkorban total untuk merubah BPJS, mendapatkan BPJS. Tapi hari ini semua orang hiruk pikuk, seolah-olah lupa perjuangan kaum buruh. Sepi di tengah keramaian. Jangan takut, karena Tuhan akan bersama kamu, bersama kita. Gak apa-apa, ditinggal orang gak apa-apa. Yang kita bersedih itu kalau ditinggal Tuhan. Tuhan tidak mau kasih lagi keberkahan pada hidup kita. Kalau ditinggal manusia itu hanya masalah waktu. Dia akan datang kembali kepada kita dan meminta maaf terhadap kelupaan dia meninggalkan kita. Tapi oleh Tuhan, tidak. Ya, jangan takut. Saya minta akhirnya pengorbanan di titik-titik kulminasi ini. Ketua dan sekretaris Exco Provinsi yang hadir di dalam rapat ini. Tim asistensi yang hadir dalam rapat ini. Katimsus dan jajaran tim Astimsus, Sekjen dan jajaran kesekjenannya para staf. Staf-staf di daerah, kamu gelorakan kembali kabupaten kota. Untuk sampai pada titik pengorbanan tertinggi ini, yaitu lolos verifikasi faktual.